Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di channel Bisa Matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun Anda menonton video ini, tetap semangat ya. Oke, hari ini kita membahas soal yang telah di request ya, Just for You episode 2. Langsung saja soal pertama dari Ibu Mas Fufah. Di sini ada persamaan eksponensial ya, setengah x kuadrat min 4x plus 7 pangkat x kuadrat plus x min 2 per x kuadrat min 2x plus 1 sama dengan 1 ya, sama dengan 1. Nah, ini kuncinya ya. Kunci kita di sini adalah yang sama dengan 1. Berapa yang dipangkatkan itu hasilnya sama dengan 1 ya. Kita punya banyak kasus ya. Kasus yang pertama, kasus pertama kita adalah bahwa 1 pangkat sesuatu ya, itu pasti hasilnya adalah 1. Itu kasus pertama kita. Kasus kedua, berapapun ya, kalau kita pangkatkan 0 hasilnya sama dengan 1. Itu kasus kedua kita. Adapun kasus ketiga mungkin adalah min 1 ya. Min 1 kalau kita pangkatkan pangkat yang genap, maka dia hasilnya juga sama dengan 1 ya. Untuk kasus yang kedua, asalkan A-nya tidak sama dengan 0 ya. Oke, kita ke kasus pertama dulu. Berarti 1 pangkat sesuatu sama dengan 1 pangkat berapapun hasilnya adalah 1. Berarti kita cek ya, dari sini berarti dari kasus pertama kita, berarti karena di sini basisnya adalah 1, berarti setengah x kuadrat min 4x plus 7 dia harus sama dengan 1 ya. Dari sini muncul persamaan kuadrat, setengah x kuadrat min 4x plus 7 sama dengan 1, atau x kuadrat min 8x plus 12 sama dengan 1. Berarti kedua ruas pertama dikurangi 1 sehingga di sini nanti plus 6, kedua ruas kemudian dikali 2 biar tidak ada koefisien dari x kuadratnya menjadi 1. Nah, dari sini berarti kita faktorkan x kuadrat min 8x plus 12, berarti di sini x, di sini x, agar kalau dijumlah hasilnya 8 dikalikan hasilnya 12, berarti kita dapatkan 2 sama masing-masing adalah minus. Dari sini berapa dikali berapa hasilnya 0, otomatis kalau enggak x min 2 sama dengan 0 ya x min 6 sama dengan 0. Untuk kasus ini berarti x-nya, agar x min 2 sama dengan 0, berarti x-nya adalah 2. Sedangkan untuk kasus yang ini berarti x-nya sama dengan 0 ya. Itu adalah kasus pertama kita. Oke, kita beralih ke kasus kedua. Berapapun dipangkatkan 0 hasilnya sama dengan 1 ya. Berapapun dipangkatkan, tapi sebenarnya harus kita cek sih sebenarnya x sama dengan 2 dan x sama dengan 6 ini ke bagian pangkat. Kenapa? Karena di sini pangkatnya berupa penyebut ya, berupa pecahan. Kalau pecahan dia punya penyebut di sini dia nggak boleh sama dengan 0. Otomatis ya, kalau misalkan kita masukkan di penyebutnya ini kemudian ketemu sama dengan 0, maka malah tidak terdefinisi bilangan itu ya. Oleh karena itu berarti kita coba substitusikan. Kalau kita ganti x-nya sama dengan 2, pangkatnya berubah kayak gimana ya, 2 kuadrat kurangi 2 kali 2 tambah 1, apakah hasilnya sama dengan 0? Enggak ya, hasilnya sama dengan 1 karena 4 kurangi 4 tambah 1 ya, hasilnya sama dengan 1. Oleh karena itu berapapun pembilangnya, berarti di sini hasilnya akan memenuhi 1 pangkat sesuatu sama dengan 1. Berarti x sama dengan 2, oke.
masuk. X sama dengan 6 juga seperti itu, 6 kuadrat 36 dikurangi 2 kali 6 12, ketemu 24 tambah 1 25, ya masih berupa bilangan bukan 0 ya, karena bukan 0 berarti karena penyebutnya bukan 0 maka pecahan ini terdefinisi, oleh karena itu berarti satu pangkat sesuatu hasilnya sama dengan 1 punya 2 yang memenuhi 2x yang memenuhi x sama dengan 2 dan x sama dengan. Oke, kita cek kasus kedua kita. A pangkat 0 sama dengan 1 asalkan A-nya tidak sama dengan 0. Berapapun pangkat 0 sama dengan 1, berarti berapapun berarti yang bagian sini itu berapapun ya, asalkan dia nggak 0. Kalau dia dipangkatkan 0 hasilnya sama dengan 1. Oleh karena itu berarti kita cek, karena di sini bagian pecahan otomatis penyebutnya nggak usah kita cek bagian yang pembilangnya saja. Berarti dari sini kita punya kasus kedua kita adalah x kuadrat plus x min 2 ya sama dengan 0. Ya, otomatis dari sini kalau kita sederhanakan berarti kita faktorkan, berarti kita dapatkan x plus 2 dan x min 1 sama dengan 0. Dari sini seperti kasus yang tadi, berarti kita dapatkan x sama dengan minus 2 atau x sama dengan 1 ya. Kembali lagi kita perlu mengecek bagian sini, x sama dengan minus 2 ya. Asalkan A nya tidak 0 ya, berarti dia akan menjadi jawabannya. Kalau kita cek sekarang min 2 pangkat 2 berarti ketemu 4 kali setengah berarti ketemu 2 dikurangi min 4 kali min 2 berarti plus 8, 2 tambah 8 10 tambah 7 17, berarti x sama dengan min 2 juga memenuhi. Kita cek bagian x sama dengan 1, kita cek x sama dengan 1 kuadrat setengah, nanti setengah kurangi 4 ditambah 7 ya, nggak mungkin lah 0, nggak penting jawabannya hasilnya berapa, yang penting dia tidak sama dengan 0. Tapi di sini ya kita perlu mengecek lagi di bagian penyebut ini. Bagian penyebut dia tidak boleh sama dengan 0 ya, sama seperti yang tadi, berarti minus 2 kalau kita masukkan di sini minus 2 kuadrat ketemu 4, minus 2 kali minus 2 ketemu 4, berarti 4 tambah 4 ketemu 8 tambah 1 9, berarti dia masih memenuhi. Tapi untuk x sama dengan 1 kalau kita coba di sini 1 kuadrat 1 kurangi 2 min 1 tambah 1 berarti hasilnya adalah 0. Dari sini berarti x sama dengan 1 tidak memenuhi karena alasan bahwa penyebut itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Berarti kita udah dapat 3 nilai x yang memenuhi, x sama dengan min 2, x sama dengan 2 dan x sama dengan 6 ya. Kita cek sekarang di kasus yang ketiga, kasus terakhir kita, bahwa minus 1 kalau dipangkatkan genap hasilnya harus sama dengan 1. Oke, kita substitusikan di sini 1. Berarti oleh karena itu, karena basisnya di sini sama dengan minus 1, berarti kali ini setengah x kuadrat minus 4x ditambah 7 hasilnya harus sama dengan min 1. Dari sini berarti min 1 dipindah jadi plus 8 dikalikan 2 berarti ketemu x kuadrat min 8x plus 16 sama dengan 0 ya. Di sini berarti dari sini x kuadrat min 8x plus 16 itu bentuk lain dari x min 4 kuadrat sama dengan 0. Oleh karena itu berarti x nya sama dengan 4 ya. Ya, sama dengan belum muncul. Oke, karena terkendala sinyal, maaf. X sama dengan 4. Oleh karena itu berarti kalau kita masukkan dia harus sama dengan genap, pangkatnya harus sama dengan
genap ya. Pangkatnya harus sama dengan genap. Kita cek kembali di bagian pembilangnya. X kuadrat plus X min 2. Kalau kita ganti X-nya dengan 4, ketemu berapa? Berarti 4 kuadrat 16 ditambah 4, 20 dikurangi 2, hasilnya 18. Berarti pangkatnya ini adalah 18. Sedangkan yang bagian bawah penyebutnya berarti 4 kuadrat 16 dikurangi 8 itu 8 ditambah 1 9, berarti 18 bagi 9, ketemu hasilnya 2. Oleh karena pangkatnya adalah 2 adalah genap, berarti nilai X yang memenuhi dari persamaan eksponensial ini, kita dapatkan kesimpulannya bahwa X-nya adalah 2, 4. Jadi ada 4 nilai X yang memenuhi, minus 2, 4, dan 6. Itu soal pertama kita. Oke, kita lanjut lagi soal kedua. Sama lagi dari Ibu Masrufah. Di sini ada perang Bani Nadir terjadi pada tahun A Hijriah. Thorik ingin menyusun A buah huruf yang diambil dari huruf-huruf K, S, dan M. Dengan huruf-huruf yang disusun boleh tidak muncul dan boleh muncul lebih dari 1 kali. Banyaknya maksimal susunan huruf berbeda yang dapat disusun Thorik adalah, ya berarti kita harus tahu perang Bani Nadir itu terjadi pada tahun berapa. Setelah kita cari informasi, ternyata perang Bani Nadir itu terjadi di tahun 4 Hijriah. Perang Bani Nadir terjadi pada tahun 4 Hijriah. Oleh karena itu berarti kita dapatkan A itu sama dengan 4 ya. Karena A sama dengan 4, Thorik ingin menyusun berarti 4 buah huruf ya. Thorik ingin menyusun 4 buah huruf yang isinya K, S, sama M. Boleh tidak muncul dan boleh muncul lebih dari 1 kali ya, berarti sama saja kita punya 4 slot huruf untuk kita isi K, S, dan M. Berarti kita isi 1, 2, 3, 4 ya. Dari 4 slot ini, untuk slot pertama, untuk huruf pertama, dia bisa dipilih dari huruf boleh K, boleh S, boleh M. Berarti dia punya 3 pilihan. Karena dia boleh diisi K, S, dan M, berarti dia punya 3 pilihan ya. K, S, dan begitu juga untuk huruf kedua ya. Susunan huruf kedua juga bisa diisi K, S, dan M. Berarti di sini juga ada 3. Begitu seterusnya ya, karena di sini bisa diisi K, S, dan M juga. Berarti ada 3, dan K, S, M juga ada 3. Dengan menggunakan teknik filling slot, kita bisa mendapatkan banyak. Maksimal susunan hurufnya adalah kita kalikan semua. 3 kali 3 kali 3 kali 3. Hasilnya adalah 3 pangkat 4 atau alias 81 ya. Kalau kita cek jawabannya, andai kita misal milih huruf pertama adalah M. Huruf pertama adalah M. Huruf kedua juga M. Huruf ketiga adalah K, huruf keempat misal juga M juga. Ya, kalau kita cek di sini apakah M, K, M sudah termasuk di sini? Ya, sudah termasuk. Karena apa? Di bagian huruf pertama di sini sudah ada M, bagian huruf kedua juga ada M, bagian huruf ketiga ada K, dan bagian huruf keempat juga ada M. Oleh karena itu berarti banyaknya maksimal susunan huruf berbeda yang dapat disusun oleh Thorik adalah sebanyak 81. Ya. Oke, itu soal kedua kita, soal integrasi agama. Oke, kita lanjut lagi. Soal ketiga, soal request dari Alvarel Saputra. Di sini ada X plus 2Y plus 3Z sama dengan 14, 3X plus Y plus 2Z sama dengan 11, dan 2X plus 3Y plus Z sama dengan 11. Di sini ada sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV ya. Banyak cara untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini. Salah satunya bisa menggunakan metode substitusi, eliminasi, atau nanti yang akan kita gunakan mungkin langsung aja metode campuran seperti halnya kita mengerjakan soal SPLTV ya.
soal sistem persamaan linear dua variabel ya, kita juga bisa menggunakan cara tersebut untuk mengerjakan SPLTV ya, 3 variabel. Di sini ada variabel X, Y, dan Z ya. Ya, itu mungkin cara pertama kita. Cara pertama kita langsung aja ya, kita langsung hitung. Caranya adalah kita eliminasi atau menggunakan substitusi. Kita menggunakan eliminasi aja ya, yang sering kita pakai eliminasi ya. Tapi eliminasi berarti harus ada variabel yang sama koefisiennya agar bisa dieliminasi ya. Nah, mungkin kita eliminasi bagian yang Z dulu ya. Agar ini kita eliminasi bagian Z berarti yang pertama, persamaan pertama kita kali 2. Kalau kita ambil persamaan pertama dan kedua, misal ini persamaan pertama dan ini misal persamaan kedua, ini persamaan kedua. Nah, kelihatan. Guys, kalau kita pakai persamaan pertama dan persamaan kedua, kalau misalkan persamaan pertama kita kali 2, kenapa kita kali 2? Karena koefisien Z di sini adalah 2 di persamaan kedua. Oleh karena itu, untuk mengeliminasi Z dari persamaan 1 dan 2, kita perlu kali silang ya. Yang satu berarti yang persamaan 1 dikali 2, persamaan kedua nanti dikali 3, kita kali silang ya. Dari sini berarti karena koefisiennya 2, berarti yang untuk persamaan pertama kita kali 2, ketemu 2x plus 4y plus 6z sama dengan 28 ya. Untuk persamaan kedua kita berarti kita kali 3. Kalau misal kita kali 3 nanti ketemu 9x plus 3y plus 6z sama dengan kali 3 berarti 33 ya. Dari sini mending bawah kurangi atas ya, biar hasil sebelah kanan ini tidak negatif, berarti bawah kurangi atas, bawah kurangi atas agar bagian Z nya hilang. Bawah kurangi atas berarti 6Z kurangi 6Z ini udah habis ya, bawah kurangi atas ya, berarti 9x kurangi 2x ketemu 7x, 3x 3y kurangi 4y ketemu min y, hasilnya sama dengan 5 ya. Kita dapatkan persamaan baru 7x min y sama dengan 5 ya. Ya, sekarang nah kalau di sistem persamaan linear dua variabel kita langsung mendapatkan salah satu variabel x sama y, karena dari dua variabel kita eliminasi satu jadi sisa satu, itu kalau SPLTV. Nah, sedangkan kalau SPLTV 3 variabel berarti kalau kita eliminasi salah satu berarti masih sisa 2. Oleh karena itu kita perlu persamaan yang lain dengan cara yang sama ya. Kalau yang tadi kita eliminasi bagian Z, berarti kalau kita ngambil persamaan yang lain juga harus kita eliminasi bagian Z nya juga. Anggap saja kita ngambilnya terserah ya. Yang pertama tadi kita ngambil persamaan 1 dan persamaan 2, berarti kita coba sekarang persamaan 2 sama persamaan 3. Persamaan kedua sama persamaan ketiga, berarti sama-sama kita eliminasi Z. Satunya 2 koefisiennya, satunya 1 koefisiennya. Berarti kalau dikali silang berarti yang persamaan 2 kita kali 1, persamaan ketiga kita kali 2. Berarti nanti kita dapat yang persamaan baru 3x plus y plus 2z sama dengan 11. Untuk persamaan kedua kita kali 2, berarti 4x tambah 6y ditambah 2z sama dengan 22. Sama kayak yang tadi, biar di sebelah kanan, ruas kanan ini tidak negatif, berarti bawah kurangi atas. Boleh nggak? Boleh. 22 kurangi 11 ketemu hasilnya 11. 2z habis, 4x kurangi 3x ketemu x, 6y dikurangi y ketemu 5y. Berarti kita dapatkan persamaan baru x plus 5y sama dengan 11 dan 7x min y sama dengan 5. Nah, ini sudah menjadi SPLTV ya. Berarti untuk menyelesaikan persamaan ini gimana? Boleh kita pakai coba-coba, x-nya kita coba berapa, y-nya berapa agar ketemu hasilnya berapa ya. Atau pakai cara yang lain, metode substitusi, eliminasi dan lain-lain ya.
Tapi kalau saya lebih sering menggunakan metode campuran. Ada sebenarnya satu metode lagi ya, nanti kita bahas menyelesaikan soal yang seperti ya. Kita punya 7x min y sama dengan 5 dan x plus 5y sama dengan 11. Yang mana yang mau kita eliminasi? Yang baca misal tadi z, tapi coba saja y sekarang kita eliminasi. Berarti yang ini agar koefisiennya di persamaan yang keempat ya adalah 5 koefisiennya ya, berarti kita kali 5. Kalau misal persamaan 4 ini kita kali 5, berarti kita dapatkan 35x min 5y hasilnya sama dengan 25 ya. Oleh karena itu berarti karena di sini 5y dan min 5y, kalau kita kurangi malah jadi nambah ya, mending kita jumlah ya. Kalau misal kita jumlah x plus 5y sama dengan 11 dan 35x min 5y sama dengan 25, berarti kita dapatkan 36x sama dengan 36. Dari sini berarti x nya ketemu sama dengan 1 ya. X sama dengan 1, kita udah dapatkan x nya sama dengan 1, berarti tinggal substitusi. Anggap aja kita substitusi di bagian 7x min y sama dengan 5, berarti dari sini x nya ketemu 1, berarti 7x adalah 7 kurangi berapa, hasilnya adalah 5, y nya adalah 2 ya. X nya ketemu 1, y nya ketemu 2, berarti kita cari bagian z sekarang. Bagian z bolehlah kita ambil dari yang persamaan ketiga ini. Kalau dari persamaan ketiga ini ya kita cari dari persamaan ketiga, berarti kita dapatkan 2 kali 1, berarti di sini 2 ya. Di 2 ditambah y nya 2, berarti 3 kali 2 6, ditambah z, hasilnya adalah ya. Dari sini 2 tambah 6 ketemu 7 gitu 8 ya. 2 tambah 6 adalah 8, berarti 8 ditambah berapa, hasilnya 11, berarti z nya ketemu sama dengan 3. Berarti x nya ketemu 1, y nya ketemu 2, z nya ketemu 3, berarti yang ditanyakan x tambah y tambah z, berarti hasilnya adalah 1 tambah 2 tambah 3, alias hasilnya adalah itu jawaban kita. Berarti x tambah y tambah z hasilnya adalah nah itu adalah cara normal ya, atau cara campuran yang sering dipakai ya, metode eliminasi dan substitusi, itu cara yang sering dipakai. Tapi untuk soal yang seperti ini, kita punya x plus 2y plus 3z sama dengan 14, 3x plus y plus 2z sama dengan 11, 2x plus 3y plus z hasilnya sama dengan 11 ya. Karena soal kalau kita cek koefisien dari tiap variabel ya, kalau kita cek koefisiennya, ternyata koefisiennya cuma diacak ya, diacak. Misal di sini 1 2 3, di sini 3 1 2 2 3 1, anggapannya dia diacak, atau biasa aku nyebutnya itu sebagai simetris. Kalau bentuk yang simetris seperti ini, ada satu cara yang lebih mudah daripada menggunakan metode eliminasi substitusi, yaitu dengan menggunakan kombinasi linear ya, tapi dengan cara langsung menjumlahkan semuanya. Karena dia dipisahkan oleh penjumlahan tiap variabelnya, berarti caranya adalah kita jumlahkan semua. Kalau kita jumlahkan semua, berarti kita dapatkan persamaan 1 2 3. Kalau dijumlahkan berarti x tambah 3x tambah 2x. Kalau kita jumlahkan semua ya, berarti kita dapatkan 6x, terus 2y tambah y tambah 3y, 2 1 tambah 3, berarti ketemu 6y. Begitu juga dengan 3 2 dan 1, kalau kita jumlah berarti 6z. Nah, hasilnya sama dengan 14 tambah 11 tambah 11, hasilnya adalah 30. Ya, di sini adalah 6x, 6y, 6z, hasilnya adalah 36 ya. Semuanya kelipatan 6. Bagaimana kalau ke semua
kita bagi dengan 6. Kedua ruas kita bagi 6 berarti ketemu X ditambah Y ditambah Z. Berarti hasilnya sama dengan, ya, itu cara kombinasi linear. Yang kita cari adalah X plus Y plus Z, hasilnya ketemu sama dengan, kalian lebih suka pakai cara yang mana itu tergantung pribadi masing-masing. Yang penting di sini kita sama-sama belajar. Oke. Cukup sekian video kali ini ya, kita bahas 3 soal saja, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.